Berikut daftar nama para keluarga penerima manfaat bantuan program Keluarga Harapan yang disiapkan untuk dimasukkan di dalam SP2D, Surat Perintah Pembayaran Dana PKH tahap 3. Mulai besok bisa dicek untuk para KPM PKH bagaimana caranya. Dan bagaimana informasi selengkapnya, simak video ini sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi untuk para keluarga penerima manfaat, para KPM PKH, yang pasti yang sedang menanti-nanti kabar pencairan bantuan PKH tahap 3. Dan mungkin juga banyak yang menanti bantuan BPNT untuk alokasi bulan Juni dan bulan Juli. Nah, berikut daftar nama para KPM PKH yang nanti akan cair bantuan PKH tahap 3 dan juga para KPM yang mendapatkan BPNT. Nama-nama berikut ini sedang disiapkan oleh Kementerian Sosial untuk dimasukkan di dalam SP2D. Nah, para keluarga penerima manfaat bisa mengeceknya mulai besok. Nah, kira-kira siapa saja yang berpeluang untuk disiapkan dimasukkan dalam SP2D, Surat Perintah Pembayaran Dana Bantuan PKH tahap 3 dan juga BPNT alokasi bulan Juni dan bulan Juli. Bagaimana info selengkapnya? Simak videonya sampai akhir. Sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah Sobat YouTube, mulai besok Sobat YouTube selaku keluarga penerima manfaat sudah bisa mulai mengecek apakah nama-nama Anda selaku keluarga penerima manfaat ini apakah termasuk dalam nama yang disiapkan oleh Kementerian Sosial untuk di-SK-kan menjadi penerima bantuan PKH tahap 3 maupun penerima bantuan BPNT untuk alokasi bulan Juni dan bulan Juli. Nah, karena prosesnya itu dari Kementerian Sosial melalui dirjennya itu nanti akan meng-SK-kan siapa saja nama-nama KPM yang nanti akan diserahkan SPM-nya, surat perintah membayarnya. Jadi daftar namanya itu banyak ya se-Indonesia. Nah, kenapa kok tidak serentak? Karena kita ketahui bahwasannya penerima PKH ini kan 10 juta kuotanya. Kemudian penerima BPNT ini 18,8 juta kurang lebih ya. Nah, jadi sekian juta orang itu tidak bisa langsung di-SK-kan jadi satu. Jadi untuk pencairan atau penyalurannya itu masih seperti yang kemarin, yakni per termin. Nah, kira-kira termin 1 nanti itu akan ada berapa orang ya? Mungkin jutaan atau mungkin ratusan ribu atau jutaan ya. Jutaan orang yang akan di-SK-kan di dalam penyaluran atau penerima bantuan PKH tahap 3 termin pertama. Nah, para KPM PKH yang berpeluang namanya untuk disiapkan oleh Kementerian Sosial dimasukkan dalam SK penerima bantuan PKH tahap 3 dan juga BPNT untuk bulan Juni maupun bulan Juli. Yang pertama yang bisa dilakukan oleh para keluarga penerima manfaat untuk mengeceknya apakah nama Anda ini sedang disiapkan Kementerian Sosial untuk dimasukkan SK untuk nanti diterbitkan SPM, surat perintah membayar oleh Kementerian Sosial. Setelah SPM diterbitkan itu akan dikirim ke KPPN, kantor
perbendaharaan negara ya. Jadi KPPN ini tempatnya untuk menyetujui apakah anggarannya ini akan dikeluarkan untuk para KPM. Dari KPPM tersebut nanti akan diterbitkan untuk menyuruh bank-bank penyalur yang ada di pusat itu untuk menerbitkan SP2D, Surat Perintah Pembayaran Dana. Jadi diperintah bank-bank yang ada di pusat, baik Bank BRI, BNI, BTN, Mandiri maupun BSI, diperintah untuk menyalurkan atau mentransfer bantuan sesuai dengan SK yang sudah diterbitkan Kementerian Sosial. SPM tadi itu dijadikan dasar untuk KPPM, dibuat namanya SP2D. Nah, di dalam SP2D tersebut tidak berarti semua KPM yang di SK-kan oleh Kementerian Sosial itu akan dimasukkan SP2D ya. Jadi hanya yang tidak gagal omspan ya, yang tidak gagal omspan itu yang nanti akan diterbitkan namanya SP2D. Setelah itu banknya itu baru bisa mentransfer. Nah, gagal omspan ini bisa saja terjadi karena mungkin perbedaan data antara di data kependudukan KTP dan di rekening bank yang dimiliki oleh KPM tersebut. Nah, itu yang menyebabkan gagal transfer biasanya ya di situ. Nah, jadi SP2D nanti dari bank yang ada di pusat nanti akan diturunkan SP2D tersebut, diberitahukan kepada koordinator wilayah, kemudian koordinator kabupaten, baru nanti turun ke pendamping PKH di wilayahnya masing-masing. Kalau BPNT itu biasanya kalau yang dulu-dulu itu lewat TKSK ya untuk pendamping BPNT-nya. Jadi sekarang nggak tahu nanti SP2D-nya nanti akan diberikan ke siapa ya, karena saat ini kan dirjennya itu kan dirombak jadi 3 sekarang. Nah itu ya Sobat YouTube. Nah kemudian bagaimana cara KPM ini bisa mengetahui apakah namanya ini sedang disiapkan atau tidak, berpeluang untuk dia siapkan atau tidak oleh Kementerian Sosial di dalam SK penerima bantuan PKH tahap 3 dan juga BPNT. Yang pertama yang Anda harus siapkan adalah KTP dan kartu KKS. Nah, silakan dicocokkan terlebih dahulu KTP dan KKS-nya apakah namanya sama atau tidak. Kalau sama, nah berarti ini langkah pertama ini sudah aman. Kemudian langkah keduanya ini silahkan dicek. Kalau masyarakat umum bisa mengeceknya di cek bansos ya. Cek bansos.kemensos.go.id seperti biasanya ya. Jadi diketik namanya yang sesuai KTP. Nah, di situ nanti akan muncul di situ apakah di kolom PKH itu keterangannya iya atau mungkin kosong atau mungkin tidak ditemukan sama sekali namanya. Kalau tidak ditemukan di DTKS, berarti peluang Anda dimasukkan di dalam SK penerima bantuan PKH tahap 3 maupun di SP2D nanti, saya rasa tidak ada sama sekali peluangnya. Nah, kalau yang namanya tidak ditemukan. Tapi kalau namanya ada ditemukan di situ, kemudian di keterangannya, keterangan PKH iya, kemudian periodenya itu terakhir adalah periode triwulan kedua. Nah, berarti Anda ini berpeluang besar untuk dimasukkan dalam SK penerima bantuan PKH tahap 3 dan berpeluang juga masuk dalam SP2D PKH tahap 3. Entah termin pertama, termin kedua, atau termin berapapun, yang penting Anda berpeluang besar di situ. Kemudian yang berikutnya, walaupun Anda berpeluang untuk masuk di SP2D atau di SK penerima bantuan PKH tahap 3, nah ini Anda juga harus bisa mengkoreksi, mengkoreksi keluarganya, apakah masih ada komponen PKH di dalamnya, apakah masih ada anak sekolah, atau mungkin ada lansia atau disabilitas berat. Nah itu ya yang harus dikoreksi. Jadi tadi itu menyamakan KTP dan KKS-nya, kemudian mencari namanya di cekbansos.kemensos.go.id. Jika keterangannya PKH iya dan triwulan kedua terakhir, berarti berpeluang untuk dapat di triwulan ketiga. Karena saat ini kan sudah masuk bulan Juli, berarti DTKS untuk bulan Juli sudah ditetapkan. Jika nama Anda tidak ditemukan, artinya kemarin nama Anda sudah dikeluarkan dari DTKS berarti.
Nah, mungkin karena kaya, atau mungkin karena hal-hal yang lain, ada yang meninggal mungkin. Nah, seperti itu ya Sobat YouTube. Jadi silakan dicek saja. Kalau tidak ada komponennya, anak sekolah atau lansia, atau ibu hamil, atau anak balita, atau disabilitas, ya itu PKH-nya nanti kemungkinan akan terhenti, tapi biasanya BPNT akan terus jalan jika sebelumnya sudah mendapatkan bantuan BPNT. Begitu juga dengan bantuan BPNT, sama dengan PKH tadi. Kalau BPNT kan keterangannya dicek bansos itu keterangan iya, dan terakhir itu adalah periode bulan Mei tahun 2022. Nah, karena yang Juninya kan belum untuk BPNT-nya. Nah, itu ya Sobat YouTube untuk daftar nama penerima PKH, KPM, daftar KPM penerima PKH atau daftar KPM PKH yang berpeluang, yang disiapkan namanya berpeluang besar untuk disiapkan dimasukkan dalam SK penerima bantuan PKH tahap 3 maupun di SP2D, surat perintah pencairan dana. Bisa dicek mulai sekarang atau besok. Nah, ini ya yang berpeluang masuk dalam SK ataupun SP2D. Nah, jadi bukan yang pasti, karena tadi itu ya ada beberapa syaratnya, harus punya komponen, datanya itu yang jelas masih dalam DTKS. Dan kemarin di tahap 2 itu sudah cair dan lolos verifikasi, artinya diverifikasi masih layak. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.